Gua sebagai salah satu seller di TikTok Shop dan sebagai salah satu orang yang sudah menghasilkan juga di TikTok Shop. Jujur gua sedih banget karena TikTok Shop resmi ditutup tanggal 4 Oktober jam 17.00. Dan ini berdasarkan email resmi dari TikTok Shop. Di video kali ini, gue bakal kasih tahu isi dari emailnya, alasan kenapa TikTok Shop sampai ditutup, kenapa TikTok disebut membunuh UMKM, dan apa yang harus dilakukan sekarang menurut opini gue. Oke, nanti gue liatin emailnya kayak gini, dan kita bakal baca bareng-bareng aja bunyi email dari TikTok Shop langsung. Di sini, dampak peraturan pemerintah terbaru terhadap operasional Anda. Ini dari TikTok Shop. Dear TikTok Shop Seller, melalui email ini kami ingin menyampaikan bahwa kami memahami kekhawatiran Anda dan kami sangat berterima kasih atas kesabaran serta dukungan Anda dalam beberapa hari terakhir. Prioritas kami adalah tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kami tidak akan lagi memfasilitasi transaksi e-commerce di TikTok Shop Indonesia mulai tanggal 4 Oktober 2023 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Kami akan terus bekerja sama dengan pemerintah untuk menemukan cara terbaik agar dapat melayani Anda kembali di masa depan. Tim kami berkomitmen hadir untuk memberikan dukungan penuh terhadap pemenuhan pesanan, baik yang telah maupun sedang berlangsung, beserta layanan pelanggan. Kami akan mendampingi seller TikTok Shop Indonesia untuk melalui masa sulit ini. Nah, dari bunyi email yang kita dapatkan di sini, ada 3 hal yang gua tangkap di sini. Yang pertama yang gua tangkap adalah fasilitas e-commerce berhenti. Jadi di sini yang dihentikan itu adalah TikTok Shop-nya. Jadi bukan TikTok sebagai sosial medianya. Jadi untuk teman-teman semuanya, kalian boleh mempromosikan, memasarkan produk kalian, tapi transaksinya itu yang sedang dihentikan untuk sekarang. Nah, yang kedua adalah TikTok cari cara agar terus bisa melayani kita. Nah, jadi di sini menurut gue di sini TikTok juga lagi cari cara nih supaya kita para seller itu bisa terus berjualan di TikTok tapi dengan memenuhi semua aturan-aturan dari pemerintah. Nah, mungkin yang paling potensial kayaknya bakalan ada aplikasi khusus TikTok Shop kali ya. Karena memang yang menjadi masalah adalah ketika sosial media bersatu dengan e-commerce. Media menjadi social commerce. Nah, dan yang poin ketiga yang gue tangkap dari email ini adalah dukungan penuh memenuhi pesanan. Jadi nih buat para seller yang masih ada pesanan atau sedang berlangsung dikirim pesanannya, itu kalian gak perlu khawatir karena akan tetap diproses oleh TikTok. Begitupun juga untuk penarikan dananya. Jadi tenang aja. Nah, terus di sini gua mau bahas kenapa ini bisa terjadi. Semua ini terjadi kayaknya pas lagi rame-ramenya TikTok Shop, para artis bisa dapetin puluhan miliar hanya sehari live. Yang kalian tahu seperti Dr. Richard Lee juga dapetin satu hari 40 miliar lebih. Nah, terus ada banyak anak-anak muda beberapa jam live itu bisa dapetin ratusan juta. Terus pas lagi rame nih, tiba-tiba ada yang bahas, loh, Tanah Abang ini kok gak bisa bersaing mereka gitu. Live gak ada yang nonton, terus harga di TikTok juga yang kelewat murah, sehingga ancurin harga pasar. Yang akhirnya, dari situ mulailah pemerintah ngambil tindakan dengan menutup TikTok Shop. Karena di sini TikTok Shop dianggap sebagai membunuh UMKM. Harga yang kelewat murah, terus banyak orang yang gak bisa bersaing, terutama yang lagi rame nih Tanah Abang, pedagang-pedagang offline banyak yang hancur gara-gara TikTok Shop. Nah, terus dari beberapa statement dari pemerintah, katanya alasan yang paling besar kenapa barang-barang TikTok kelewat murah adalah adanya barang-barang impor dari China yang ilegal diperjualbelikan bebas di TikTok Shop. Karena ya gini guys, karena Cina kan lagi maju banget nih. Indonesia tuh ya belum bisa gitu bersaing kalau misalnya dari segi manufacturing gitu, karena kita Indonesia itu udah tertinggal 20 tahun gitu dari Cina kalau misalnya kita lihat dari segi manufaktur. Jelas saja produk Cina itu bisa lebih murah,
lebih bagus. Nah, terus masuk Indonesia nih, produk-produk tersebut banjir di Indonesia. Ya, tentu aja gitu, hancurlah UMKM yang ada di Indonesia. Nah, terus apa nih yang harus kita lakukan sekarang? Jadi menurut opini gue, TikTok itu harus diregulasi. Dan TikTok harus membuktikan bahwa mereka itu tidak ada niatan untuk membunuh UMKM. Mereka harus kasih bukti nih bahwa yang mereka lakukan ini adalah inovasi yang memang bisa membuat UMKM lebih maju. Dan untuk pemerintah, harusnya kasih solusi juga dong untuk para seller-seller yang sekarang terlantar gitu. Gara-gara ya TikTok Shop-nya ditutup. Karena pasti banyak yang memang penghasilan utamanya dari TikTok Shop. Jadi gue harap semua ini bisa berlalu dan mendapat jalan tengah yang baik gitu. Dan ini adalah hal yang memang harus diperhatikan juga oleh pemerintah. Jangan untuk mengatasi suatu masalah malah muncul masalah yang lebih besar. Karena menurut berita TikTok sebut 6 juta pedagang rugi jika TikTok Shop ditutup. Nah tuh bayangin, 6 juta pedagang itu bakal merugi. Jadi UMKM bukannya malah makin naik gitu ya, tapi malah rugi karena TikTok Shop ditutup. Jadi terkait kebijakan yang tadi, TikTok Indonesia ini angkat bicara nih, mengatakan kebijakan tersebut merugikan jutaan pedagang di TikTok Shop. Tapi ya tetap gitu ya, TikTok Indonesia ini akan tetap menghormati peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia dan akan menempuh jalur konstruktif untuk kedepannya. Ya TikTok Shop juga agak bisa gimana-gimana gitu ya. Karena meskipun mereka melihat bahwa akan ada kerugian 6 juta seller kalau TikTok Shop ditutup, ya gimana lagi? TikTok harus menuruti aturan pemerintah ya. Jadi di sini keputusannya itu adalah dari pemerintah juga. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi positifnya juga bahwa adanya TikTok Shop ini emang benar-benar membantu para UMKM lokal untuk naik cepat, untuk mendapatkan penjualan yang lebih besar. Karena di TikTok Shop, di TikTok, ketika social commerce itu, sosial media dan e-commerce itu bersatu, itu bisa memudahkan para UMKM juga untuk memasarkan produk, langsung mendapatkan penjualan di saat itu juga. Dan ya itu memang sangat membantu gitu. Tapi ya tetap aja Indonesia itu negara hukum, semua ada peraturannya bahwa di Indonesia itu satu platform itu tidak boleh mempunyai fungsi yang ganda. Jadi kalau misalnya sosial media, ya udah sosial media. Kalau e-commerce, ya udah e-commerce. Jadi nggak bisa tuh kayak TikTok sekarang jadi social commerce. Sosial media yang bersatu menjadi e-commerce. Jadi ya kalau misalnya kita lihat dari berita-berita yang sekarang dan dari email yang tadi ditunjukkan kepada kami para seller dari TikTok Shop, itu kayaknya TikTok Shop bakalan ada aplikasi baru nih. Karena kan dari pemerintahnya itu gak boleh platform fungsi ganda. Jadi kalau misalnya TikTok ya udah untuk sosial media, untuk pemasarannya gitu, untuk promosi produk kita, toko kita. Nah, untuk penjualannya, untuk transaksinya, kayaknya bakal ada aplikasi lagi untuk TikTok Shop-nya khusus. Dan ya, gue juga masih belum tahu ini kedepannya kayak gimana. Semuanya simpang siur, semua berita-berita juga masih belum ada yang tentu benar gitu untuk kedepannya TikTok bakal kayak gimana. Jadi ya kita bareng-bareng lihat aja kedepannya bakal kayak gimana. Pokoknya tetap semangat buat para seller yang terdampak. Mungkin itu aja video dadakan yang gue buat. Kalau ada pertanyaan, komen aja di bawah. Karena ini bener-bener dadakan. Gue juga kaget tadi pas sore tiba-tiba ada email yang kayak gitu. TikTok Shop resmi ditutup. Karena ya sebelum-sebelumnya itu baru pengumuman dari pemerintah gitu. Belum dari TikToknya. Tapi ya bener ternyata dari TikTok langsung ada pengumumannya ke semua email para seller guys. Dan ya itu udah bener-bener terkonfirmasi lah, udah fix gitu. Jadi gue harap bakal lebih baik lah, bakal dapetin jalan tengah yang lebih baik. Mungkin itu aja, pokoknya see you in the next video guys, bye.